Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini menarik kita bahas statement dari Presiden Prancis ya, Emmanuel Macron. Ini udah luar biasa guys. Ini sudah masuk pada tahap Islamophobia gitu, dimana dia ya menyerang Islam dan umatnya gitu dengan pernyataannya. Kita tahu dia ini adalah seorang yang berpikiran sekuler, atau pahamnya itu adalah paham sekuler gitu kan, sekulerisme gitu. Ini kan saya pernah buat video saya buat video tentang bahayanya sekulerisme, komunisme, apalagi itu liberalisme dan kapitalisme. Ini salah satu yang berbahaya guys. Kenapa? Karena sekulerisme itu adalah paham di mana dia itu yang benar tuh dirinya sendiri gitu. Apa pendapat dia, semua yang dipikirkan dia itu semua benar, yang lain semua salah. Itulah pola pikir sekulerisme. Jadi dia tidak tunduk pada hukum Allah gitu, pada hukum Tuhan. Dia tunduk pada hukum yang diciptakan sendiri gitu. Itulah sekulerisme. Sehingga apa yang hal haram bagi Allah yang dilarang itu bagi dia nggak masalah gitu. Contohnya kayak buat kartun nabi, ya kan? Kita dalam Islam tuh diharamkan untuk membuat kartun nabi, patung atau apa itu, gambar patung, kartun termasuk gambar itu kan, lukisan, kita dilarang, haram buat patung atau apapun gambaran tentang Rasul, ya kan, dan nabi-nabi termasuk Allah sendiri, itu haram dalam Islam. Sama haramnya dengan kita membiarkan wanita-wanita kita ya bertelanjang membuka aurat di luar sana, ya kan. Apalagi ini hubungannya pada nabi Rasul atau Allah sendiri gitu. Nah, jadi ini luar biasa haramnya gitu. Jadi ini suatu hal yang amat sangat terlaknat dan terlarang dilakukan dalam Islam. Nah, itu kan berhubungan sama keyakinan beragama, kebebasan beragama. Nah, itu yang terjadi di beberapa negara Eropa. Seperti Charlie Hebron itu kan, media Charlie Hebron itu sering buat kartun nabi kan, tapi syukurnya berapa tingginya tuh ada yang tobat dan jadi mu'alaf, insaf kesalahannya. Tapi masih aja ada orang-orang yang menghina itu guys, yang jelas itu merupakan hal yang haram dan dilarang dalam Islam, terlaknat dilakukan juga gitu. Orang-orang yang tidak menjunjung kebebasan berkeyakinan beragama melakukan itu. Mereka selalu menabrak pagar itu guys, sehingga membuat umat Islam itu marah gitu kan, memancing emosi umat Islam terus gitu. Nah, itu dibiarkan subur di negara-negara barat, Eropa, Amerika gitu kan. Nah, dibiarkan subur. Nah, makanya gak heran umat Islam itu marah, dan ada yang mereka sampai tidak bisa mengendalikan emosi gitu, ya kan. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena tidak terjadi pembiaran. Ketika agama orang lain itu diusik, diganggu, ya, apalagi di tingkat paling parah, itu kan tingkat paling parah tuh. Kayak kartun nabi itu adalah paling parah guys. Itu paling parah kali, itu penghinaan pada nabi. Sama seperti Anda menghina Tuhan agama lain dengan misalnya contoh misalnya gini, misalnya ada, kita ambil contoh agama Nasrani aja paling gampang ya. Karena kan kita kan di Indonesia ini kan banyak juga teman-teman kita, saudara kita kaum Nasrani. Nah, coba Anda perhatikan ya. Patung beliau itu kan jujur, itu kalau kita faktanya dan jujur mengatakan itu, beliau itu kan menampakkan aurat. Beliau hanya berpakaian minim, kan? Dan itu memang dipajangkan gitu, ya kan? Nah, dipajangkan, dan ketika ada orang bilang misalnya wih seksi, atau misalnya kok nampak aurat, itu kan memang fakta, bukan mengada-ngada. Bukan dia tuh patungnya itu pakai lengkap, kita katakan buka aurat, enggak, memang seperti itu adanya. Itu memang ditampakkan gitu. Nah, itu nih kalau kita sebut gitu, bisa-bisa umat Kristen ini marah kalau kita salah artinya, kita bercanda atau apa gitu kan. Apalagi ini yang memang nggak boleh, yang nggak pernah sejarahnya ada kartun nabi atau apa itu, tapi dilakukan gitu. Ada bayangkan bagaimana itu begitu musiknya kan, begitu sangat mengganggu gitu. Nah, wajar kalau ada umat Islam itu yang kilaf gitu, yang sudah begitu marah, karena nabi itu adalah bagi umat Islam itu adalah sesuatu yang sakral, karena dia adalah utusan dari Allah itu sendiri. Sehingga penghinaan kepada nabi itu luar biasa dalam Islam guys. Makanya itu harus dijaga. Nah, di negara barat itu seharusnya kan menjaga itu. Mereka mengaku sebagai negara bebas, tapi bebasnya bablas itu, sampai-sampai keyakinan lain pun bebas untuk diganggu gitu. Nah, jadi seharusnya ketika ada pembunuhan terhadap pembuat karikatur di mana tuh ya, si guru Fatih ini, oleh, mungkin saya nggak tahu pelakunya umat Islam itu di mana, itu seharusnya itu pemerintah Prancis sadar langsung kalau ini bisa dibiarkan. Makanya dia sebenarnya aksinya adalah menstop semua karikatur nabi yang dibuat negara dia gitu, ya.
Tapi dia tidak, dia malah menyalahkan orang yang membunuh ini, guys. Memang yang bunuh salah, tapi kan ada reaksi dari aksi. Kan ada aksi sebelumnya gitu. Nah, dia bukannya menuntaskan akar masalah, tapi malah menghukum tidak. Jadi kalau diberikannya lagi akan jadi lagi nanti. Akan ada umat Islam itu yang tidak bisa menahan emosi gitu kan. Akan ada nanti. Ya kan? Karena nggak semua orang punya kesabaran, guys. Nggak semua orang tuh punya tingkat kesabaran yang sama, berbeda gitu. Kan? Ada orang yang amat sangat sabar, ada orang yang tidak sabaran. Nah itu ada hubungan sama ekstremisme, nggak ada. Kan nggak ada. Karena kalau ekstremisme itu ya, dia tuh memang orang baik pun dihajar dia gitu. Kalau ekstrem itu gitu, orang baik, orang jahat dia nggak pilih-pilih. Tapi ini kan memang orang yang buat jahat. Karena kejahatan dibahas dengan kejahatan, dengan hal yang simpel gitu, ya kan? Nah, kalau kejahatan ada boleh dengan kejahatan baik atau dengan kebaikan, itu wajar. Tapi ada orang kebaikan, ada bahasa jahat, itu baru ekstrem. Ekstrem itu adalah orang yang tidak sematasnya melakukan sesuatu pada orang lain. Orang itu baik, dikejahatin dia, itu ekstrem. Tapi kalau orang itu memang jahat, dia terbalik, ya itu namanya hukuman namanya. Jadi di korban dan lu balas dia, membalas pelaku itu wajar. Itu bukan ekstrem namanya. Dia apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang membunuh siapa itu sebagai tindakan bukan ekstremisme saya, tapi tindakan yang yang wajar dilakukan meskipun salah ya. Nah, tapi kenapa tidak ada pencegahan sebenarnya? Gitu loh. Itu intinya. Jadi si Macron ini bukannya malah mencari penyebab dan menangani itu, malah membuat makin ke belakang makin merembet gitu, guys. Ini tidak akan pernah berhenti kalau begini. Jadi kalau yang cerdas adalah akar masalahnya apa? Yaitu masalah musik agama online. Itu yang di stop sosnya. Hentikan semua hal-hal yang menghina Islam di luar sana, di Eropa, di Barat sana kan. Akan aman-aman saja gitu. Karena ini kan masalah kebebasan beragama dan keyakinan gitu, guys. Nah, tapi dan juga ada keciuman dari banyak tinggi dunia, termasuk saya dengar baru-baru jadi Erdogan, itu keren sekali beliau ya, Pak Erdogan, Recep Erdogan, presiden Turki, juga dari presiden Pakistan. Indonesia aja nih belum dengar kita, guys. Kita Indonesia negara muslim terbesar ya, paling besar di dunia, itu presidennya kemana? Belum sejak Palestina kemarin, Uighur, Rohingya, dia diam aja gitu, guys. Jadi saya merasa presiden kita ini bukan pemimpin dari umat Islam Indonesia gitu. Dia hanya sekedar presiden. Jadi dia tidak mewakili kita sebagai pemegang saham terbesar negeri ini. Jumlah kita di Indonesia ini adalah sekitar hampir 90%, guys. Iya dong, kita kan stakeholder terbesar, kita yang mayoritas di sini. Jadi kita merasa nggak punya pemimpin, guys. Pemimpin kita nih nggak berpihak pada Islam gitu. Mau Islam di mana-mana ditindas, agama dihina. Presiden kita yang mewakili, soalnya beliau ini berperan bukan hanya sebagai presiden Indonesia, tapi juga sebagai presiden umat Islam Indonesia, karena kita di sini yang paling besar gitu. Jadi beliau tidak seperti itu gitu. Ini sangat mengecewakan. Jadi saya merasa ini presiden kita berpihak pada Islam gitu. Makanya nggak heran tuh orang pengen ganti presiden kan 2019 kan. Karena memang yang pengen ganti ini memang umat Islam, karena mayoritas isi Indonesia ini umat Islam aja gitu, 20% gitu. Ini bukan berarti mengasihkan peran umat lain ya. Nah, tapi memang ya mau gimana lagi, memang stakeholder pemegang saham besarnya memang umat Islam gitu. Nah, jadi saya bahkan menganggap saya lebih layak presiden saya itu adalah Erdogan atau presiden kita daripada presiden kita sekarang gitu kan. Karena dia membela agama yang saya anut gitu kan. Karena bagi saya juga guys, agama lebih tinggi pada negara gitu. Nah, meskipun agama lebih tinggi pada negara, ya, agama mengajarkan untuk bela negara. Itu indahnya. Jadi meskipun gini, misalnya agama saya lebih tinggi pada ibu saya, nih kan, ya kan, saya lebih memilih untuk meninggalkan ibu saya daripada meninggalkan Islam, misalnya gitu kan. Kan berarti kan lebih tinggi agama saya nih, lebih tinggi Islam pada ibu saya. Tapi agama saya mengajarkan untuk hormat dan menghargai, patuh pada ibu saya. Nah, sama kayak tadi. Menurut saya lebih mencintai Islam daripada negara saya, tapi agama saya Islam mengajarkan untuk mencintai negara saya gitu. Nah, jadi Islam nomor 1, baru negara nomor 2. Maka saya lebih menyayangi presiden Indonesia itu orang-orang tokoh seperti Recep Erdogan, presiden Pakistan, atau yang pemimpin lain yang care dengan Islam, ya kan? Kalau di Indonesia ini ada banyak nih, ada kayak Jenderal Gatot Nurmantio, Pak Prabowo, ada lagi kayak ulama-ulama kita. Itu saya lebih senang jadi pemimpin, guys, di presiden daripada yang sekarang ini gitu, karena dia tidak berpihak pada Islam gitu, padahal dia tahu isi Indonesia ini umat Islam semua gitu loh, 90% gitu. Jadi seakan-akan dia tuh presiden yang presiden kita ini sekarang kan presiden yang hanya mewakili sebagian kecil umat gitu, guys, tidak sebagian besar gitu. Soalnya kan mewakili yang sebagian besar gitu, bukan dan soalnya berpihak juga, karena memang itulah yang
pemegang sebesar negeri ini gitu. Itu seharusnya gitu kan, dia harus memperhatikan yang orang banyak kan. Kita kan undang-undang kita kan mengatakan adalah kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, orang banyak di Indonesia di mana? Ya umat Islam 60% lebih gitu. Makanya perhatikanlah nasibnya, suaranya gitu kan. Ini malah sekarang malah suara umat Islam ini malah dibungkam, malah dijadikan jadi ditakuti, dijadikan penyakit Islamophobia dan segala macamnya. Bahkan aktivisnya ditangkap gitu segala macamnya. Jadi pemerintah kita tidak berpihak pada umat Islam, sementara isinya adalah umat Islam gitu kan. Ini aneh sekali guys. Ini negeri yang aneh sekali menurut saya gitu. Nah, kembali ke Macron tadi. Nah, sikap Macron ini berbeda dengan sekali lagi ya, Presiden New Zealand. Itu si James Arden itu. Nah, kita tahu ya pembantaian umat Islam di New Zealand oleh Bentontaran itu jelas sekali ya. Bentontaran itu melakukan sesuatu yang ekstrim. Itulah ekstremisme sebenarnya. Dia membantai orang nggak bersalah. Orang yang pernah melakukan salah di New Zealand itu kan ada dua tempat itu. Itu baru ekstremisme. Itu baru tepat dikatakan oleh Presiden New Zealand. Itulah ekstremisme sebenarnya. Kalau dimakan Macron itu nggak tepat guys. Karena itu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat karikatur ini, menghina Islam dan nabinya gitu. Nah, jadi ini kasus yang berbeda dan dimana ini Arden ini lebih bijak ya. Sangat bijak, bukan lebih bijak lagi. Nah, ya kan? Nah, apa yang dilakukan dia, ya kan? Nah, kita tahu di New Zealand itu muslim yang minoritas gitu. Dia malah rangkul ini yang minoritas ini dan menjaganya gitu. Dan bahkan rakyatnya ikut-ikutan gitu. Jadi kalau kejadian New Zealand saya terharu. Meskipun namanya Islam menjadi korban, tapi saya terharu guys. Akan aksi oleh Presiden New Zealand itu ya, Jacinda Ardern ya, bisa rakyatnya saya terharu, bahkan mereka sampai menjaga orang cuma itu ya, dijaga. Saya terharu guys. Itu baru ciri pemimpin yang bijak. Dia tahu, dia bisa bedakan mana yang ekstremisme, mana yang tidak gitu. Dia tahu nih orang masalah, ini tidak salah gitu. Dan dia tahu akar masalah adalah itu tuh karena ada Islamophobia di New Zealand. Makanya solusinya adalah dengan merangkul umat Islam. Setelah itu dia langsung kan, dia memakai hijab kemana-mana gitu kan, mendatangi komunitas Muslim dan dia minta maaf atas perbuatan bukan warga dia juga gitu kan, itu kan warga Australia itu keren sekali guys. Dia akan aksi simpatik. Saya kagum terhadap beliau dan wajar dia dipilih lagi gitu kan. Ini memang presiden yang keren ini, Jacinda Ardern ini, meskipun dia seorang wanita. Dia pandai menjaga nilai-nilai kebebasan beragama, keyakinan yang harus dijunjung tinggi gitu kan. Meskipun muslim di New Zealand minoritas, dirangkulnya dengan baik sekali. Bahkan rakyatnya ikut menjaga. Itu indah sekali guys. Beda dengan perlakuan Presiden Prancis nih. Maka wajar dia ikut keras dia oleh banyak pihak. Masuk dengan Parliza juga dan beberapa pihak lain, ulama kita juga kan. Bahkan di Jakarta nggak salah satu demo tuh bakar bendera Prancis di dubesnya. Itu keren sekali gitu. Jadi gini gitu guys. Intinya adalah yang dilakukan Macron ini salah besar gitu. Inilah bahaya sekularisme. Kan bahaya sekularisme. Sekularisme itu tidak lagi memandang kebebasan beragama dan pendapat. Dia yang penting intinya adalah kita bebas menghina orang lain. Tengok di Prancis itu kan, orang dengan bisa melakukan hal itu dengan gampangnya, tidak ada peringatan dari pemerintahnya. Buat kartu Nabi silakan hina tuh, Nabi umat Islam tuh silakan hina, bebas sana. Itu yang kita bahayanya sekularisme. Kalau itu terjadi di Indonesia guys, sudah bayangkan ya, orang bebas gambar kayak kartu Nabi Indonesia gitu. Dalam artian bebas dari hukum, tapi tidak bebas dari masyarakat. Bisa bedakan. Misal gini nih, ada orang mencuri, polisi nggak nangkap tuh, tapi habis dibujuk warga. Nah, itu kalau terjadi di Indonesia guys, yang Prancis itu bahaya. Oke lah, polisi nggak bertindak, nangkap orang yang kartu Nabi. Bagaimana dengan warga, umat Islam yang marah coba? Nah, itu yang jadi di Prancis. Ketika ada orang menggambar kartu Nabi, ya itu sebenarnya ditangkap, tapi tidak dibiarkan. Akhirnya jadi hukum rimba. Karena warga tidak mendapatkan keadilan, umat Islam tidak mendapatkan keadilan gitu kan. Kok agama kami, nabi kami dihina, kok tidak ada payung hukumnya? Nah, itu berbahaya. Kalaulah pemikiran sekularisme Macron itu ada di Indonesia, akan jadi pertumbuhan darah Indonesia guys. Orang akan saling menghina agama dengan bebas. Kenapa? Karena hukum tidak bekerja. Kan? Untung paham sekularisme ini di Indonesia ini hanya berupa ideologi, hanya berupa medsos, belum sampai ke taraf hukum. Kalau jadikan hukum ya, udahlah. Coba Anda bayangkan di Indonesia ini tidak ada undang-undang penistaan agama. Itu tidak akan ada orang yang bahkan sekarang aja orang menista agama bebas kali. Kalau nggak
nggak apa, kalau hukum berpihak pada dia ditangkap. Banyak orang agama kayak Abu Janda, di Sega, Delmando, tapi mereka tidak ditangkap. Karena memang hukum itu memang masih tebang pilih sekarang. Tapi minimal ada hukumnya. Beda kalau di Prancis gitu kan, dan negara Eropa lainnya. Jadi berbahaya guys. Jadi sosialisme ini memang pahamnya harus kita lenyapkan di muka bumi, karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa. Di mana sila pertama Pancasila itu adalah mengatur tentang kita bukan hanya bertuhan, tapi juga melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu. Kalau sekularisme kan tidak, justru dia bebas mau melanggar perintahnya, mau melanggar larangannya, mau tidak mau perintahnya, bebas. Itu sekularisme. Jadi paham sekularisme dan juga paham lawannya, kapitalisme, liberal, komunis, itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa. Yang sesuai dengan sila pertama Pancasila itu hanya umat beragama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Karena mereka masih percaya Tuhan gitu kan. Dan mereka tentulah mereka tuh akan berusaha untuk mengikuti perintah Tuhannya dan menjauhi larangan Tuhannya gitu kan. Nah, di luar umat beragama itu bertentangan dengan sila Pancasila ya. Yang saya katakan tadi seperti sekularisme, liberal, kapital, komunisme itu bertentangan dengan sila Pancasila. Nah, sekarang kita bahas mengenai efeknya. Negatifnya, kita marah melihat hal ini. Agama kita dinistakan terus ya kan, nabi kita dihina terus, dibuat karikaturnya. Itu negatifnya. Positifnya, Anda tahu sekarang banyak seruan boikot Prancis di mana-mana gitu. Bahkan saya dengar sepertinya Prancis minta supaya negara Arab membatalkan boikot itu. Nah, jadi ini kerennya guys. Umat Islam ini memang begini gitu. Ketika agamanya dihina, dia semua harus bersatu. Nah, hal ini ya guys ya, tanpa disadari mereka, itu kan membuat kita makin bersatu. Dan kita butuh ini. Ingat, hal seperti ini soalnya membuat kita makin bersatu, bukan kita makin jauh gitu kan. Karena kita tahu persatuan itu akan membuat kita jadi kuat. Jadi hal-hal seperti ini, apalagi makanya perlu statement dari pemimpin dunia seperti Erdogan, Presiden Pakistan, Rizik Syihab, pemimpin Indonesia terutama nih. Saya harapkan ini bukan Erdogan sebenarnya atau Presiden Palestina, karena mereka jumlah mayoritas muslim sana kan nggak banyak, nggak sebanyak kita. Kita nih guys, harusnya memimpin kita yang bersuara harusnya sebagai penghuni umat Islam terbesar di dunia, Indonesia. Itu sebenarnya kita, pemimpin kita yang paling bersuara. Saya pengen dengar pemimpin kita ini lebih tegas ngomongnya, lebih lantang daripada Erdogan atau Palestina atau Pakistan, tapi tidak terjadi. Yang lantang malah Erdogan, lantang malah Presiden Pakistan. Kita mana pemimpin kita guys? Maka saya menamakan pemimpin itu yang pro pada Islam ya, yang ketika ada kezuliman terhadap Islam kepada Islam, dimanapun itu dia bersuara lantang. Makanya saya ingin memimpin seperti Erdogan guys. Itu sudah sangat saya impikan sekali gitu, bukan yang seperti sekarang ini gitu kan. Nah, ini kita harus dukung boikot ini ya, biar mereka tahu jangan pernah ganggu Islam, jangan pernah sakiti Islam dan nabinya dan kitab sucinya dan Tuhannya gitu kan. Karena ini pelajaran bagi mereka agar mereka itu tidak lagi meremehkan Islam. Kita ini bukannya seperti ayam sayur yang dihina diam saja. Kita juga punya martabat, kita punya giro untuk membela agama ini. Kita juga rela agama kita dihina, apalagi sampai segitunya gitu kan, dengan pembiaran itu. Nah, makanya ini bagus sekali. Setiap ada kejadian ini momen kita untuk bersatu. Nah, makanya setiap ada apapun itu, kayak kemarin rencana mendirikan ibu kota Israel itu di Yerusalem ya, itu kan kita bersatu juga. Jadi apapun itu yang setiap ada ancaman terhadap Islam, terhadap agama ini, itu seharusnya membuat kita makin bersatu. Dan pemimpin harus bicara agar umat mendengar gitu. Jadi pemimpin itu jangan diam saja gitu guys. Karena umat itu perlu mendengarkan suara pemimpinnya. Ayo kita boikot, umat akan ikut semuanya, umat akan tergerak gitu, daripada mereka di bawah individual gitu kan. Karena umat ini perlu persatuan gitu. Sama seperti kayak saya pernah buat video tentang militer itu kan, bagaimana komando itu ada pada ulama, komando Islam itu ada pada ulama, komando militer ada panglima TNI. Nah, kita kalau mau kuat, kita satu komando, seperti satu komandonya militer. Panglima adik Prakasa ngomong apa, sampai di bawah ikut, akhirnya militer kuat. Coba kalau Panglima ngomong A, bawahnya bilang B, kacau. Contohnya kemarin waktu pemberontakan PKI, ya kan? Bawahnya ini kacau nih guys, ya. Yang karena disusupi oleh orang-orang PKI, diuntung dan sebagainya. Itu kan orang-orang PKI yang masuk ke tentara, akhirnya komandonya beda.
Yang atas itu ingin mengganjang PKI, Pak Yani, Pak Nasution itu hendak gimana supaya PKI ini nggak berluasa dengan menghalangi mereka. Di bawahnya malah pro PKI. Nah, ini berbahaya. Jadi nggak satu komando. Makanya harus satu komando. Makanya militer itu kuat, ya, karena dia satu komando. Semua di tangan panglima tertinggi. Nah, Indonesia tidak begitu. Komando itu harus berada di tangan ulama. Dan ada satu ulama sentral gitu. Nah, sekarang ini kita sedang berusaha menjadikan itu sebagai ada sosok Habib Rizik. Itu bagus sekali. Makanya kita pengen ada satu komando dan sedikit komando lain di bawahnya. Kalau misalnya beliau absen, ada digantikannya gitu. Nah, kalau di dunia lain kan ada Erdogan, presiden Pakistan dan segala macam. Jadi Indonesia itu butuh figur-figur ya seperti mereka ini. Maka kita senang ketika munculnya Habib Rizik, kita senang sekali. Munculnya lagi tokoh seperti Habib Bahar Smith, muncul lagi tokoh seperti ulama kita sekarang yang hebat-hebat gitu, kita senang sekali. Mereka lah yang bisa menuntun kita, ulama ini yang bisa menuntun kita kepada kejadian Islam ke depannya. Karena mereka adalah poros para nabi. Jadi, dan itu tidak saya lihat kepada pemimpin Indonesia ya, paling beberapa hanya seperti Pak Zizon atau Pak Hamzah atau siapa lagi itu yang keras kayak Din Samsudin ya, Pak Gatot, Refli Harun, banyak lagi yang masih pro tapi itu tidak memegang pemerintahan. Pemerintahnya paling Pak Prabowo, itu pun sekarang tidak terlalu dengar lagi kemudian pada Islam. Mungkin dia beri pada Islam tapi mungkin dengan cara dia, dengan diam-diam dia akan mengunjungi mana Turki kan, dan mengunjungi apalagi kemarin itu keren sekali ketika dia mengunjungi Turki itu ya, juga kemarin nggak salah juga pernah Brunei itu. Ini sekarang beliau juga mengunjungi negara-negara Muslim saja gitu untuk kerjasama, memperkuat kerjasama antara negara-negara Muslim, karena memang kita perlunya juga Muslim juga kue besar gitu kan. Nah, jadi ini momen ini dijadikan momen ini guys ya. Kita ambil hikmahnya, buang negatifnya, ambil positifnya. Negatifnya itu agama kita dihina dan kita terluka oleh karenanya, ya kan? Dan ada yang sampai lepas kendali dengan melakukan aksi sepihak gitu kan? Ya, itulah umat Islam yang membunuh guru itu kan, karena memang udah kelewatan. Positifnya adalah hikmahnya kita menjadikan itu bersatu. Ya, keluarlah suara-suara dari pemimpin Islam, Erdogan, dan itu keren sekali, mengajak kita untuk. Dan aslinya langsung boikot guys, itu yang kerennya, langsung boikot. Jadi enggak tering-aling enggak cuma ngomong bela Palestina, bela ini, tapi nggak ada aksi. Ini langsung aksi boikot dan itu sudah dilakukan. Nah, jadi mulai sekarang bagi anda yang mulai cek deh sekarang nih produk apa yang buatan Prancis itu anda boikot, yang bisa boikot ya. Kalau anda memang butuh itu ya mau bilang apa lagi? Yang nggak anda butuhkan lah gitu. Yang bisa anda biasanya anda makan apa gitu atau minum ini. Ya gantilah produk lain gitu, minum jus aja di rumah tuh gimana gitu kan. Produk-produk Prancis tuh kita boikot karena kita memang harus menunjukkan kalau Islam itu nggak bisa dihina, Islam itu nggak bisa dihina, nggak bisa diserang, karena Islam itu adalah agama yang mulia, nabi yang mulia, agama yang benar, yang hak, yang sesuai agama benar, yang nggak boleh dinistakan oleh siapapun juga, termasuk oleh Presiden Prancis sekalipun ya, atau orang-orang barat sekalipun. Nggak ada yang bisa menghina. Apakah kita mau membela agama ini, apakah kita mau vokal, terutama itu tanggung jawab ada pada pemimpin kita, terutama pemerintahan kita yang saya dengar tidak ada lantang bersuara, yang bersuara di Erdogan ini sangat kecewa sekali gitu. Makanya yuk kita makin bersatu ya, pada cobaan top Islam kita makin bersatu. Ketika agama kita dihina, ada kita dituduh macam-macam, dihina, itu sebenarnya membuat kita makin bersatu. Ketika apalagi kita sekarang ini dikatakan sebagai kata gurun lah, apalagi namanya itu pulang ke Arab, itu kita membuat kita makin bersatu, bukan malah pecah belah gitu kan. Malah ada ikut-ikutan kelompok mereka untuk apa coba? Anda ini Islam apa enggak sih? Apa Anda ini peduli enggak sih sama agama ini? Kok Anda tega orang-orang umat Islam dikatakan sebagai kata gurun gitu kan? Arab dihina, pada Arab itu gitu-gitu dia adalah tumpah tanah airnya Nabi kita, di mana Nabi kita lahir dan membawa dakwah agama ini, di mana Quran diturunkan. Kok Anda tega menghina Arab gitu kan? Ya kan, sementara yang Prancis ini, New Zealand seperti kemarin, saya ngomong negaranya ya, atau di kejadian lain itu tidak Anda hina gitu. Ya kan, malah Anda menghina Arab gitu. Kan Arab itu ya udah banyak sumbangsi begini-begini gitu. Dia kalau minjamkan uang ke kita tuh dia nggak pakai bunga guys, tapi bagi hasil investasi kan. Lalu apalagi udah banyak bantuan Indonesia. Anda tahu ya udah berapa banyak bantuan Arab untuk Indonesia. Bahkan negara Palestina dulu yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia guys. Luar biasa itu Palestina itu guys. Negara yang seharusnya kita sekarang kita bantu balik mereka, tapi itulah pemerintah kita terkesan apatis, tidak terkesan peduli. Karena Palestina udah mendukung kita dari awal mereka, tapi kita tidak memberikan sebaliknya kepada mereka gitu. Meskipun memang ada tokoh-tokoh kita, justru yang peduli itu malah bukan dari pemerintah kita terhadap Palestina, tapi dari orang-orang yang
yang di bawah ini guys, ya ulama-ulama kita di bawah, umat Islam di bawah yang peduli sama Palestina. Maka yang sumbangan Palestina itu sering turun bukan dari pemerintah, justru dari ormas-ormas Islam, dari umat Islam sendiri gitu guys, yang dikoordinasi oleh para ulama. Ini sangat menyedihkan sekali. Jadi saya merasa Indonesia ini bukan negara yang ramah terhadap Islam. Mungkin ya, Islam di sini ini tidak terlalu ditekan atau dibiarkan dalam tatanan ini. Tapi kalau segi politik kita sudah ditekan guys. Kita nggak bisa kalau kita sudah politik, kita mulailah di fitnah macam-macam, dibilang mau makar, dibilang kadang gurun segala macamnya gitu. Jadi kita ini nggak boleh berkuasa Islam ini, harus di bawah terus syarat. Ya Anda teruslah sana sholat itu sana sholat, zakat puasa udah nggak usah gini, biar kami menguasai gitu kan. Jadi Anda cukup aja di bawah gitu. Nah, biar nanti kebijakannya kami buat nanti kebijakan sekuler gitu kan, liberal dan semacamnya. Ini kan nggak bisa kan guys. Hukum kita sekarang masih bukan hukum syariat, masih hukum buatan manusia. Ya kan, masih bukan hukum yang berdasarkan pada sila. Kalau ini sana benar-benar berdasarkan sila dia hukumnya akan berpegang pada hukum syariat, yang hukum yang ditentukan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa itu guys, bukan hukum buatan manusia seperti KUHP dan segala macamnya. Bahkan undang-undang omnibus law dan sebagainya itu kan produk buatan manusia, bukan produk buatan Allah. Sementara Allah namanya disebutkan di Pancasila sila pertama Tuhan Maha Esa, tapi hukumnya nggak dipakai, itu anehnya kan. Kita berdasarkan Pancasila, tapi hukum kita hukum buatan manusia gitu. Nah ini anehnya guys. Yang perlu diperbaiki ke depannya, terus perjuangan syariat, terus bersatu ya dengan komando ulama dan tinggi-tinggi Islam dunia lainnya yang kait dengan Islam dan agama ini ke depannya. Ya, tetap semangat berdakwah, berjuang demi agama ini, menegakkan yang hak dan yang batil. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.